Untuk sekarang ini, kadang kami bingung, kami belum event, udah ditanyai, Bang, besok udah datang? Bang, besok udah datang, kenapa? Iya, fotoin aku, oke segala macam. Jadi mungkin ada kebanyakan cosplayer lain kami nanya, Bang, yang dipoto kok itu aja? Yang foto kan biasanya cewek. Oh, ini banyak sekali perdebatan. Iya. Buat ini mungkin kayak ya bagi orang yang nggak ngerti, nganggap modus nih. Bagi yang nggak paham kan, ini foto cewek, cakep dan sebagainya. Iya. Kenapa nggak foto cowok? Ayo bang. Halo guys, selamat datang di Kazato. Hari ini aku kedatangan, bisa dibilang nih ketua aku lah. Karena di sini kan kayak di kalung ini dari Mira ini. Jadi aku cerita sedikit bang ya sebelum aku kenalin abang ya. Aku tuh termasuk anggota Mira tapi jarang aktif. Sorry bang ya. Apa masalah bang? Aman itu, aman. Nah, lanjut. kayak aku bilang tadi sebelah kita udah ada ketua lama dan ketua barunya Mirai. Boleh bang kenalin dulu bang? Saya, dulu, ya. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Afandi, biasa dipanggil Fandi. Saya mungkin ketua pertama yang di Mirai. Ketua pertama. Lanjut. Oh yes, nama saya Rizky, tapi sering dipanggil banyak bang. Banyak. Iya, banyak sih. Kadang bapak ini manggil P kan, nama P aja. Yang lain, kalau kawan-kawan lain Bang Rizky. Tapi kalau cosplayer ini agak lain nih kadang yang main. Nah, apa tuh bang kalau Kadang panggilnya kadang Bang Bidang. Oh, bidang di mana? Iya, Oh iya. Nah, bener mana orang-orang cosplayer itu sering manggil itu Bang Bidang. Selalu. Kadang itu Lama kali. Malas kenalan ya. iya, Bang? malas kenalan jadinya. Makanya gara-gara gitu aku mau ganti nama jadinya. Kalau aku lihat WA, jadi kalau misalnya aku manggil abang ya Bang Iki lah kan. Ya. Oke, itu aman juga sih, itu aman. aman bang Bima ya. Iya, itu aman. Kalau soal dengan Bang Bidang aja Bang panggil. Aneh kali bang bidang ya. Udah, lanjut. Tapi bang, sebelum ini kita masuk ke komunitas Mirainya, aku pengen tahu nih latar belakang orang abang kan. Setahu Oke, aku siap. nih, kalau yang kuliah lihat di WA sama pada saat kita ngumpul-ngumpul di Mirai ini kan, orang abang kayaknya memang profesinya fotografer. Iya. Karena sebagian orang Mirai itu kan banyak yang kayak dia bukan fotografer asli lah, ibaratnya Betul. hobi buat nyari ilmu kan. Iya. Boleh dikenalin dulu bang? Kalau saya memang memulai dunia fotografi itu mulai dari tahun 2019. Itu udah mulai seperti foto akad, foto wisuda, foto dokumentasi acara gathering atau dinner gitulah untuk perusahaan. Disitulah mulai diserusin. Ya udah, habis itu berlanjut rupanya jumpa di tahun berapa itu ya? 2022. Disitulah pertama kali diajak. Mungkin teman-teman di sini tahu lah, ada 2 kali dia tampil di podcast ini, namanya Ray. Dia lah yang pertama kali mengajak saya ke dalam event inilah pertama kali. Dia aja ya bang ya? Dia aja. Kalau Besti. Besti kali pokoknya. Untuk ente gimana? Kalau aku biasanya awal di fotografi itu udah lama bang. Cuman Oh, iya. dulunya belum kamera, masih di handphone. Oh, iya. Awal dari handphone kan, emang dari suka dulu dari SMP dia aku suka emang main di foto handphone. Cuman setelah kemudian kayaknya di handphone udah cukup nih, mau upgrade lagi kan, baru upgrade gear. Gitu. Oh, barulah mulai jadi fotografer Iya. yang lebih profesional lah Iya, hitungannya iya, bang. gitu. Cuman ya itu dimulai masih awal-awal tahun 2016, 18 gitulah. Karena mulai menekunin itu udah masuk di awal 2019. Oh. Terus tekunin tuh pasti langsung. Berarti lumayan, Lumayan lama. maksudnya untuk jagonya kayak lumayan cepat ya bang ya? Iya. Kan 2000, aku banyak dengar soalnya fotografer kayak dia mulai foto itu 2008 misalnya. Baru mulai jagonya itu mungkin baru kelihatan 2018. Kalau abang kan mungkin jeda 3-4 tahun. Lumayan cepat nih ya bang ya? Aku orangnya suka nanya bang. Oh iya, Nah, iya. Nanya Bener, aja. bener, Pokoknya bener, ada bagus kawan-kawan sih, yang iya. aku tengok ada yang megang kamera, aku pegang kameranya, tengoknya kotak-katik, aku coba. Iya. Ya selama tidak ini udah izin dulu ya bang. Iya, Masalah iya. bang ya. Bener-bener. Kadang kan ada juga orang-orang kan kalau misalnya mau ajak, mau aku pinjem, mukanya Iya. langsung suntuk kan, Iya. nah nggak jadilah. Iya. Nanti Iya. gara-gara itu suntuk mukanya kan. Iya. Di balik layar kita nggak tahu kan? Iya, kita nggak tahu. Iya, Mungkin bener. depan kita senyum ya kan. Iya. Makanya di balik layar kita kacau. Tapi kalau dari abang, kalau tadi kan bang Pandi join Mirainya, termasuk founder ya bang hitungannya? Iya, termasuk. Abang termasuk founder juga? Aku nggak bang. Oh bang nggak? Aku nggak lama aku cerita ini kisah Boleh, kisah Bang. balik ya kan. Iya, Jadi awalnya siap. Mirai itu awalnya ketemunya karena bapak ini. Karena kan kami kan satu
organisasi juga Iya, di iya, iya. pramuka. Itu terus disaring teman kan. Sering-sering gabung sama Pandi. Dia juga sering-sering foto di cosplayer tapi. Iya. Nah, itu awal ketemu waktu itu di Manhattan 2 tahun lalu lah. Iya. Manhattan sering-sering ngobrol kan, baru ikut gabung. Tapi itu dulu pas gabungnya itu kita belum mirai ya. Masih belum. Belum mirai. Oh, masih fotografer yang di event lah ya. Iya, gitu aja. masih event. Belum terbentuk gitu. Cuma memang Bang kalau misalnya dulu juga ada fotografer cosplay Kameko. Ada dulu namanya Kedan, Kameko Medan. Cuma memang kalau dulu ya sebelum Covid kan itu masih tipis sekali lah Bang. Orangnya mungkin cuma 2-3 orang. Setelah Covid udah berhilangan kan. Ya, Makanya pasti. aku pas dengar ada Mira ini lumayan excited karena sejauh ini kayak aku moto pun hampa gitu, tidak ada kawan sharing di event. Dia di event juga kadang sorry-nya senggol-senggolan Ya, kan. seringkali itu. Makanya ketemu Mirai, kulihat Mirai ini aktif sampai ada salah satu yang buat aku lumayan kagum sama Mirai itu ada rotasi kepengurusan. Ya. Itu sebenarnya ide siapa Bang? Itu sebenarnya udah Gimana ya ya? karena Berencana mungkin- yang lama. Sebenarnya itu nggak rencana bang, mungkin karena emang ya karena kita ada di komunitas ya apa salahnya kita buat ketua Iya, kan, benar, supaya benar. ada kepalanya. Terus supaya juga memberi sama teman-teman apa namanya ya satu pembaruan kan, supaya nggak itu aja yang apa mungkin ya bisa kita buat juga per tahun kan kayak misalnya ya apalah organisasi-organisasi Iya, gitu iya, kan, supaya benar-benar. bisa ada ketua bendahara Iya. dan yang lain. Karena awalnya dulu itu Bang, kenapa saya memutuskan untuk pergantian pengurus itu setahun sekali. Di pengurusan saya yang pertama ini mungkin udah 3 bulan kebelakangan udah mulai kurang untuk aktif, mulai kurang berimprove. Makanya daripada saya beraktif di luar tapi kurang mengurus Mirai, makanya saya pergantian pengurus, mungkin yang lebih aktif, mungkin yang bisa ngasih inovasi lebih baru lagi. Itulah makanya saya pemilihan langsung ketua ini. Ya. Langsung. Emang kemarin ternyata pergantian, aku nggak tahu tuh ternyata pergantian emang di situ. Makanya aku bisa agak stay lebih lama kan. Iya, Gampang itu tahu dia. oh ini karena aku tahu nama doang. Kalau Bang Iki aku gampang nandainnya. Ya. Soalnya kameranya warna kuning. Ada dua tuh bang kami bang. Sama Rizky Aulia. Ya, itu selalu. Emang Rizky itu emang selalu Ya. kapal tuh. Aku lumayan gampang nandainnya. Jadinya pas ada perubahan aku cuma tahu kan dari WA. Ya. Terus WA aku nggak gitu aktif sebenarnya Bang. Ya. Aku cuma lihat chat itu udah 900, udah ada banyak lah pokoknya. Di Mirai itu di chat Aku grupnya, aduh. juga termasuk orang yang nggak ngapakan chat bang. Iya. Kalau nggak ditandain atau Ya, nggak di-tag nggak masuk. selalu di-tag. buka, Bang. Nggak mau buka. Sama, setuju. Tapi Bang, Mira ini bisa aku bilang ya, salah satu aku lumayan banyak juga lah. Orang abang kan pasti punya organisasi, komunitas yang lain-lain selain ini kan. Aku jujur aja lumayan look up kali sama Mira ini Bang. Makanya kadang kala kayak Azari juga apa-apa sama Mira gitu kan. Kita sering Iya, kolaborasi iya. lah. Selain. Karena aku ngerasa memang Mira ini salah satu komunitas yang produktif. Dia beneran bisa mengedukasi, sama bisa buat kegiatan yang memang berguna lah buat komunitas ya. Kebanyakan komunitas yang aku lihat cuma sekedar bikin aja Bang. Ada nih, banyak komunitas ibu tau lah banyak kan. Mungkin orang abang kalau disuruh sebutin gampang lah A, B, C, D, E banyak lah. Tapi cuma sekedar ngumpul satu WA doang. Ya, Iya, betul. iya, benar-benar. Nah, biasanya emang kalau masalah ada kegiatan-kegiatan kayak gitu, inisiatif dari siapa? Apakah harus ada kayak obrolan kita buat apa ya? Atau ada kayak struktur per tahunnya kita harus ngapain gitu? Mungkin kalau itu saya mungkin yang jawab ya. Kalau misalnya nggak harus ada apa yang mau dibahas. Yang penting setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu kita ada namanya ya udah tatap muka. Karena kalau misalnya dari WA doang itu kadang miskomunikasi banyak. Ya, itu ada yang musuhan segala macam. Ya udah nanti kita rembukan di situlah baru ketawa-ketawa bareng, itu lebih enak. Ya kalau kami alternatifnya kalau misalnya dari chat udah misalnya terasa kurang, lanjut ke Discord. Kalau memang kurang aktif lagi, kurang banyak ikut, ya udah kami akhirnya melakukan pertemuan. Kalau misalnya kami buat gathering segala macam atau ngumpul di kafe beberapa orang aja, itu aja sih. Lebih mengikat apa namanya Lebih bikin silaturahmi lah. bonding lah ya. Ya, lebih bonding lagi. Lanjut. Nah, tadi kan Abang bilang banyak masalah. Nah, ini kita nggak usah bahas masalahnya sih Bang. Oke. Kita bahas awal mula terjadinya Mirai. Ya pasti namanya komunitas baru dibentuk, nggak lepas dari masalah kan. Iya. Always. Pasti, Ya. pasti. Yang aku juga lupa nanya sih sebenarnya tadi. Awal mula Mirai gimana? Oke. Sama kira-kira pada saat Mirai dibentuk kan sekarang udah ada sistemnya, udah ada strukturnya. Ada nggak masalah-masalah yang bisa di-sharing di sini sebagai pembelajaran ke komunitas lain juga gitu? Oke. Ketua lama dulu ya. Ketua lama dulu, ya benar-benar. Mungkin yang pertama kan, awal mulai saya terjun ke dunia event itu kan pertama dari teman saya yang namanya Ray. Itu kan dia foto cosplayer segala macam. Ada mungkin anime segala macam, Jujutsu Kaisen atau One Piece, Naruto. Itu tertarik,
di mana tuh ada acara kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya saya udah datang aja hari Minggu segini segala macam. Ya udah datang. Mulai disitulah kami berdua kan foto bareng tuh segala macam. Rupanya next event, oh bang, abang kayak mana kamera apa? Sharing itu berawal 3 tuh. Saya, Ray sama Hafiz. Mabzi bang ya? Mabzi. Ya Mabzi. Itu kan bertiga. Habis itu muncul kalau misalnya dibilang foundernya itu ada 5. Yang pertama Ray, yang kedua saya, baru Mabzi. Habis itu namanya Ferdi, satu lagi mungkin nggak bisa disebut namanya karena dia. Atau itu? Bukan ya? Bukan. Itu enggak. Wah, oke, lanjut. Sensor ya guys ya. Ayah tuh ya. Nanti main orangnya dijulitin enggak Milo? Lanjut. Dari suara ketawa tuh nanti. Oke, pokoknya founder ada 5. Mulai dari itu kami mau mulai namanya ya udahlah grup WA seperti biasa. Rupanya mungkin karena kami di event itu kan bukan cuma satu fotografer kan, bukan cuma kami aja. Jadi setiap kami ngumpul-ngumpul, fotografer kan biasa sendiri bawa cosplayer. Ya. Ya udah akhirnya dia ikut ngumpul. Ya udah tuh mulai rame lah di situ. Mulai dari pertamanya itu ramenya itu sekitar 13 atau 15 orang. Setelah orang Gilbert masuk, siapa lagi ya, Wilson masuk. Ya udahlah. Di situ kami ubah nama grup pertamanya sebelum Mirai itu namanya fotografer cosplay event. Itu sebelum Mirai, dan itu belum ada pengurus, pembahasan di dalam masih terlalu barbar, semualah dibahas di situ, cosplayer segala macam. Jadi karena mulai beberapa ada masuk anggota cewek, jadi disitulah mulai kami stop pembahasan dewasa yang mungkin karena isinya laki-laki semua. Berkurang ya? Wah ya bukan ya sih berkurang, jadi Bukan habis. Oke, bahaya itu. Oke, disitulah mulai kami berubah. Ini kita nggak bisa gini-gini aja karena kita cuma sharing apa jenis kamera, settingan kayak mana. Kita harus punya progres. Ya udah, akhirnya mulai kita seriusin grupnya. Kita itu sudah menjadi komunitas karena udah melebihi sekitar 30 orang. Ya udah, situlah kami buat yang namanya Mirai Kameko Medan. Bicara soal arti dari Mirai Kameko Medan itu sebenarnya agak random sebenarnya karena dari 3 suku kata, Mirai Kameko Medan. Mirai itu secara harfiah bahasa Jepang yang artinya masa depan yang cerah. Oke, yang Kameko ya fotografer cosplay Medan, domisili kami semua. Jadi pada artinya kami daripada ngumpul-ngumpul para Kameko doang, pastinya kami punya arah ke depan lah, ini komunitas mau dibikin mana. Itulah makanya kami Mirai Kameko Medan. Situlah terbentuk sampai detik ini. Jangan lupa follow guys. Ya, jangan lupa follow Mirai Kameko. Mirai Kameko. Jadi bang, kalau misalnya dari pengurus lama, pengurus baru, kira-kira dari pengurus baru nih apa yang ingin diubah atau apa yang ingin ditambahkan? Pasti ada visi sendiri nih kan? Pasti. Mungkin dari pengurus baru, mungkin untuk pengurus baru ini kan lebih sebenarnya udah gampang bang, tinggal meneruskan dari yang lama. Ya. Tapi yang paling ribetnya susah, cemas, itu banyak tuh kan. Di pengurus baru itu mempertahankan apa yang udah pernah dibuat pengurus lama. Ya. Tuh, jangan sampai nanti yang apa yang dibuat pengurus lama hilang kan. Ya, Bisa betul. dipertahankan. Tapi pun begitu, jangan tetap gitu aja. Nanti takutnya sama aja kayak pengurus lama sama pengurus baru. Jadi ya awak membuat sistem di setahun ke depan ini kalau bisa. Tahun lalu itu di pengurus lama buat, karena kita apanya di cosplay, ada buat foto sesi kan. Ya, benar. Kayak gitu. Ada sekali kemarin tuh pernah sesi Valorant walaupun nggak full ya. Ya. Ada 5 orang itu tuh, ada beberapa. Nah, ini juga ada nantikan guys kalau mau apa. Jelas nih. Di sini ya. Di sini kan. Nggak tahu masuk. Ini ngeri nih. Makanya. Ini nanti ada kalau bisa kami juga nanti ada kayak buat hunting foto juga gitu, foto sesi kemarin juga. Aku juga pernah ikut loh bang, foto sesi kemarin waktu di USU. Yang mana tuh bang? Sword Art Online. Oh, Sword Art Online. Ya. Itu dulu aku awal mulai di situ. Oh iya. Mulai foto cosplay aku di situ. Oke. Best kali itu. Terus Pak Alvin, Ray juga. Itu. Jadi rencananya visi ya, bukan visi sih, lebih tepatnya ke misi. Ya. Misinya itu Mirai Kameko Medan terkhususnya itu jadi trendsetter lah di seluruh Indonesia, di seluruh Kameko cosplay di Indonesia. Indonesia.
Jadi karena setelah awak telusuri, kayaknya Kameko Indonesia, Kameko.id lebih banyak itu postingannya collab sama Kameko Medan. Iya, betul. Iya. Betul sekali. Kalau abang nggak percaya nanti kita cek Kameko ID. Itu rata-rata itu Kameko Medan semua tuh, hampir semua. Berarti yang paling aktif Medan ya Bang? Iya Medan, karena aku juga sering nyari-nyari Kameko lain kan. Apa kegiatan-kegiatan orang itu, ya termasuknya itu tadi ada kayak foto antik, terus dan aku lihat juga bersyukurlah kayak kota Medan, ya sekitar kota Medan ya kayak Medan yang buat event kan Medan, Binjai, paling mentok Tanjung Morawa. Iya paling jauh. Itu yang paling Binjai sama Tanjung Morawa kan? Iya itu paling jauh. Kayak toping kayak itu nggak pernah. Jarang, Nggak pernah. Karena bersyukurlah karena di seluruh kota besar ya, yang paling aktif itu kalau termasuk Medan itu termasuk Kameko yang termasuk aktif. Dan itu sering collab juga sama Kameko Indonesia. Dan itulah ya walaupun begitu saya juga mau buat misi nggak tentang foto aja nih kami buat nih. Kami kayak mau buat juga kayak Mirai Sport kayak apa nanti kita fotografer Mirai ya sambil main olahraga ya kan. Ya, bagus tuh. Bisa juga nanti ngambil apa namanya? Apa sih namanya tuh? Portofolio ya. Boleh. Juga ya kan, karena kan kita di Kameko Medan kan nggak semuanya fotografer cosplay. Ada juga yang lain-lain teman-teman kan, kayak misalnya ada fotografer apa bola, ada motor yang juga, lain, motor. Kayak orang abang ada yang medi. Gitu kan beragam macam kepala ini. Walaupun campur. Ribet juga ini kadang nih fotografer cosplay ini kan Bang. Nyesuaiin tempat, makeup, orang, apalagi karena udah termasuk fotografer cosplay ini kan termasuk konsep. Konsepnya kayak abang kan, kayaknya aku lihat nih konsep abang udah banyak udah ini. Keren. Makanya teman-teman jangan lupa datang ke Kazaryu di Ayahanda. Jangan Ayahanda. Bang, betul kan? Bener. Tapi memang kalau dari aku Bang, aku buat sedikit Bang ya. Boleh Bang. Jujur studio ini awal mulai buat studio ini itu gara-gara ngobrol sama orang-orang Mirai juga sama orang Wilson. Jadi memang kendalanya salah satunya nyari lokasi studio. Malah aku bilang juga sama Wilson pada saat itu, ini kan sama ketuanya langsung nih. Bilang juga kalau misalnya mau pakai lokasi Kazaryu studio buat kebutuhan Mirai, kita terbuka. Makanya kemarin kan foto-foto yang ngangkat foto bisa di sini. Selama memang ada dijadwalkan, ada di komunikasinya. Tiba-tiba. Iya, mau bikin workshop di sini boleh. Untuk Mirai bebas kita. Mau bikin portofolio di sini, foto-foto juga boleh sebenarnya. Karena Mirai menurut aku salah satu komunitas yang aku lumayan ini Bang nih, erat nih gitu lah. Aku merasa ini paling oke, portofolionya paling oke, sharingnya paling kencang, ngumpulnya juga rutin. Cuma kalau misalnya kan awal-awal Mirai kan Bang untuk masalah portofolio, awal-awal tahun pertama Mirai sekitar sebulanan 3 bulanan terakhir kami awal-awalnya itu kami yang mencari cosplayer. Kak izin ya Kak foto, Kak minta IG-nya biar kami kirim filenya. Untuk sekarang ini kadang kami bingung, kami belum event udah ditanyai, Bang besok udah datang? Bang, besok udah datang. Kenapa? Iya, fotoin aku. Oke, segala macam. Jadi mungkin ada kebanyakan cosplayer lain kami nanya, Bang, yang dipoto kok itu aja. Bukan masalah yang dipoto itu aja. Orang itu dari request duluan. Walaupun dia masih pakai normis ya, bukan cosplay. Karena mungkin karena udah kenal dekat. Makanya itu aja yang kami foto. Itulah sebabnya. Mungkin banyak yang protes kan kemarin di IG Mirai kan, segala macamnya. Itu memang bukan karena kami foto itu aja, memang udah di request. Jadi ini termasuk klarifikasi guys. Bahaya klarifikasi ya. Langsung klarifikasi orang Mirai langsung. Langsung. Tapi Bang, pasti kan bagi fotografer punya standar lah ya. Maksudnya kalau misal kita mau motoin cosplayer pun kita pasti nggak pengen hasil portofolio jelek kan. Ya kita harus fair dong. Cosplayer juga harus memberdah diri lah. Nggak boleh kayak di fotografernya fotonya misalnya nampak serat mukanya, muka aku nggak dibenerin. Ya kita harus jadi model yang baik juga kan. Nah kalau dari Mirai Bang, ada nggak standar tertentu kan kalau misalnya mau difoto sama orang Mirai nih, setidaknya beginilah gitu lah. Agak berat ya sini. Sebenarnya bukan jatuhnya standar, tapi setiap fotografer itu punya seleranya masing-masing. Seperti ada misalnya foto ya udah yang penting portofolio foto cosplaynya banyak. Itu nggak masalah, itu misalnya banyak di fotonya cosplayernya ada. Misalnya satu hari bisa 15 cosplayer, 10 cosplayer yang di fotonya. Nah, kalau memang yang udah mungkin terlalu sering punya apa, kami kan di Mirai ini bukan cuma sekedar datang event foto, enggak, kami sharing. Jadi karena sudah setahun ilmu yang atau skill yang udah kami bagikan di Mirai itu mungkin udah naik, standarnya pun juga udah naik. Jadi kami udah nggak asal jepret kayak di awal-awal, misalnya orang rame di belakang, kami cuma
Kami kalau sekarang waktu itu, wah bocor ini, kami biasa milih-milih tempat. Nggak kayak dulu, kami kan udah rame, Kak izinnya Kak, bodo amat sama keadaan. Kalau sekarang ya mungkin upgrade lah udah skill, yang penting cantik, yang pokoknya harus sempurna lah ibaratnya, nggak sembarangan. Itulah kenapa kami memilih juga, apalagi cosplayer mungkin harus ada simbiosis mutualismenya juga. Mungkin cosplayernya mungkin sudah proper, ini bagus kok untuk saya tampilkan ke sosial media saya. Misalnya kalau misalnya ada yang kurang proper, kami pun bingung ya kan. Kalau misalnya kami up, mungkin pun apa ya bilangnya, agak gak enak. Ibaratnya menjual lah di kami, karena kan ibaratnya kan tidak ada yang masalah pundi-pundi apapun yang terbagi situ. Ibarat sih masalah Kak mau difoto, kami kirim fotonya, kami juga dapat hasil fotonya. Portofolio Pak. Iya, portofolio jatuhnya. Kami juga butuh itu. Oh, dari abang ada nggak? Atau dari Bang Bidang? Bang Bidang. ada standar sendiri nggak? Karena memang menurut aku bagusnya harus ada dua arah kayak mutualisme tadi kan. Karena terlepas dari orang fotografer bakal dapat hasil yang bagus karena modelnya bagus, si modelnya juga bakal dapat foto yang bagus kan. Kalau dari abang ada nggak standar? Kalau standar rawa tadi ya yang tadi tergantung lihat orangnya, apa yang dipakai dia cosplay apa. Karena ya jangan sampai FOMO ya. Misalnya ada anime baru nih. Misalkan orang itu kan ada anime baru atau baru cosplay itu. Kadang ada juga yang orang yang baru karena emang pengen cosplay, dia pakai itu misalnya kan. Terus dia nggak tahu nih pose yang mau kita mau rupanya enggak, maksudnya aturan sesuai sama filmnya, animenya. Menurut dia nyeleneh, padahal emang kayak gitu. Nah itu kadang ada bang yang aku temuin beberapa gitu kan. Ya pastinya cewek dong. Ya. Kadang emang standar kayak gitulah yang harusnya kayak fotografer kami cosplayer lah, cosplayer yang perlu kan. Karena harus ya sesuai dong, kayak misalnya dia nih cosplay kayak misalnya anime yang muka sangar lah misalnya, tapi muka dia kayak cute gitu kan bang, kan nggak cocok kan bang. Mau kita buat sangar pun nggak nampak sangarnya karena muka cute kan, terus mukanya melas gitu kan. Nah jadi kayaknya lebih proper kayak misalnya dia pakai itulah tadi bajunya, mukanya juga, ekspresi juga mantap. Dan yang paling penting sih kayaknya kalau mau moto cosplayer makeup ya. Setidaknya kalau nggak pandai makeup guys, bedak. Tuh guys. Jangan suruh edit kita ya bang. Iya, jangan. Kadang ini ada bang. Ini pribadi bang ya. Ini kadang ada kan oknum cosplayer. Oknum benar. Oknum cosplayer ini udah kita edit nih bang. Kita kasih berubah bang. Iya. Berubah mukanya berubah. Perasaan aku ngedit kayak gini lah. Berubah jadinya. Jadi kadang ya untuk guys kayaknya kalau mau kayak gitu bilang dulu. Enggak, maksudnya jangan dibilang. Maksudnya janganlah sampai berubah gitu kan. Kita kan total kan. Iya. Kayaknya aku mau tuh kayak gitu. Kenapa tiba-tiba berubah? Bener. Paling sering gitu. Aku selalu warning itu. Maksudnya pas aku foto, kasih file editnya apa semua itu kan menurut kita udah bagus. Betul. Kadang kan selera orang beda-beda kan. Aku bilang, kalau kamu mau edit, kamu mending gak usah tag aku bilang. Ini apa yang aku kasih, kau buat aja misalnya kreditnya foto edit itu dari aku. Nanti aku kasih file yang belum ku edit, kau rusak pun nggak masalah, tapi jangan tag aku. Karena bukan kita nggak menghargai kan, bahkan kita punya tes sendiri kan. Betul. Bang, ya? Itu ibarat kau masak nih ya, menurut kita udah enak, aku kasih, misalnya pemesan kita masakan, menurut kau udah enak, tiba-tiba kau campur nih sambal banyak-banyak, apa belum tentu di mata orang-orang ini sesuai selera kan. Setuju itu sih betul bang. Apalagi ya fotografer ini pengalamannya bukan cuma sekadar moto 1-2 kali, memang pengalaman ini udah cukup banyak sampai beda sebenarnya pengalaman foto sama pengalaman si cosplayer kan. Iya betul. Kalau cosplayer ini penting mukanya aja soalnya bang. Iya amat. Yang penting muka aku cantik, mau tangan aku kayak belipet pun urusan belakangan lah katanya. Yang penting tolonglah bang editin bang. Kalau bisa muka aku kayak muka aku tadinya mungkin nilainya 2, bikinlah jadi 10 bang, gimana pun ceritanya. Hidung aku kecilin lah, mata aku gedein lah, serabang lah. Itu kacau tuh bang, kalau kayak gitu tuh bang. Nggak bisa itu. Makanya untuk lebih ribet foto apa ya itu cosplayer bang. Iya benar. Kalau misalnya kita pedalami bang ya, kamu kan udah lama juga kan, mungkin lebih paham juga kan ya, misalnya kita harus nyesuaiin sama ini, tempat, orang lagi, muka, apa, makeup semua kan harus sesuai kondisi semua ya kan bang. Karena nggak mungkin
kita foto yang sangar, makeupnya Cute. cantik nggak mungkin. Muka cute tapi sangar nggak mungkin. Nah pasti kan harus sesuai juga. Jadi biar lebih nilai jualnya ada juga. Benar-benar. Setuju. Ya, jadi jangan jadi cosplayer itu cuma modal pengen difoto supaya cantik aja. Kita juga harus effort lah kan. Setuju bang. Kan keren kalau masalah foto keluar sama bagus ya bang ya. Iya. Di collab pun enak ya bang ya. Kita mengkolabkan karena harus kalian ketahuin teman-teman semuanya ya. Karena kadang Kamiko Medan kadang mau mengkolabkan ke Kamiko ID Ya, Indonesia. Pasti itu karena untuk teman-teman kalau misalnya ada yang difoto sama Kamiko Medan nih, Mirai ya kan? Mirai. Coba cek aja di Kamiko ID. Itu biasanya kalau misalnya ada foto kalian, nah berarti berhasil. Satu Indonesia yang ngeliat Iya, ya bang. nah. Kalaupun banyak yang muji, kan juga pasti happy ya. Iya, Bang? pasti Iya. bang, udah pasti terkenal blognya kan bang. Iya, tapi aku pengen balik ke yang dibilang sama Bang Pandi. Apa tuh? Yang foto kan biasanya cewek. Oh, ini banyak sekali perdebatan. Iya. Buat Ini mungkin kayak ya bagi orang yang nggak ngerti, nganggap modus nih. Bagi yang nggak paham kan, ini foto cewek, cakep dan sebagainya. Iya. Kenapa nggak foto cowok? Ayo bang. Ini dulu bang ya. Iya, silakan, Yang ketua. Oke, mungkin untuk masalah kenapa kami motonya cewek aja. Sebenarnya ada yang kami foto cowok. Kalau misalnya laki-laki ada sebenarnya, ada. Cuma kadang kebanyakan cosplayer laki-laki kurang proper, muka tidak make up, tidak pakai wig segala macam. Itulah yang kurang. Begitu bergaya, taulah cowok kalau bergaya. Ala kadarnya pak ya. Bagus. Jadi itu yang kami bingung. Kalau wanita bisa kami kan mau bergaya kayak mana pun segala macam. Laki-laki kalian pikirkanlah bagaimana. Paling dia foto begini dunia asli begini. Mau kami bergaya dia kayak Bapak pak. Bapak ya. Iya, bagi bapak-bapak. Adalah mungkin 1-2 yang mungkin kami sering foto, 1-2. Untuk kebanyakan susah untuk dibuat koreografer segala macam. Itulah alasan kenapa kami banyak memilih wanita, karena sistem koreo untuk laki-laki itu lebih kaku, lebih susah. Kecuali memang dia udah proper, tahu karakternya, udah observasi gayanya, koreo segala macam. Itulah baru dia nggak perlu kami koreo, dia langsung bergaya sendiri. Itu yang lebih proper. Wanita kebanyakan kayak gitu, cosplayer. Dia udah proper sendiri, nengok, oh ini gayanya segala macam. Ya udah kami tinggal ikuti aja. Itulah kenapa alasannya. Bukan memang karena kami Kanjen. atau pengen deketin ini cantik ini segala macam, deketin oke lama-lama enggak. Kami enggak pernah. Kami tetap berfokus untuk fotografi dan portofolio kami. Itu. Karena estetika ya bang ya. Ya, setuju. Itu aja. Untuk apa lagi ya? Kalau Rewan mau tambahin? Ente apa? Mungkin sama bang. Cuma ada tambahan sedikit. Bang. Boleh, Bang. Jadi tambahannya mungkin karena sebenarnya ada yang kita fotoin cowok. Tapi, ada tapinya. Tapi dia bukan sendiri. Pasti berdua. Couple gitu ya, pasti. Nah, pasti ada. Karena orang Mirai ini yang betul juga tadi kata Iya. Pandi kan. Banyak cowok. Ya, cewek itu paling 6. Ya. Ya kan? 6 kan? 6. Kita itu isinya semuanya ada 50-an, ya. 50-an kami ke Medan. Ya kan? Laki-laki semua? Laki-lakinya, sisanya cewek. Iya. Pun begitu banyak nih usia-usia juga kan. Oh, udah lanjut. Kalau yang ini pengen yang gini, tapi kita nggak sesuai kan. Kadang apalagi mau karakter cowok misalnya. Tapi pun gitu semua Kamiko dari Medan, Mirai khususnya pasti moto cowok paling banyak si Prince pasti. Ya selalu Prince. Prince pasti ada. Langganan. Prince itu kalau Mirai ambasador. Pasti. Kalau cewek Ares. Ya, Ares. Ares ya. Ares itu Mirai, A-nya itu Ares loh. A-nya itu Ares. Kebayang. Paling rajin Pokoknya itu. brand ambassador Mirai itu Prince Ares. Iya, Kalau udah. cowok Prince, kalau Selalu. yang cewek pasti Ares. Kalian tengok semuanya kalau ada IG Kamiko Mirai Kamiko, tengoklah. Pasti ada foto Ares. Semua FG. Nggak mungkin nggak ada. Semua member Mirai pernah moto Ares. Hebat. Jadi itulah. Makanya untuk teman-teman yang tungsu cowok ya, fotoin mau kalau minta di foto itu setidaknya proper bang. Ya. Kalaupun dia proper ya bagus pun bedak lah. Iya, itu lagi yang beda. Iya, kadang kan
mana bang ya? Iya, ini Iya. sulit sebenarnya buat diungkapkan. Nah, sebenarnya kan Kasar kalian tuh ya. kita kan mau ini balik kita di bang, kita buat apa namanya simbiosis mutualisme. Iya. Kita butuh portofolio, kalian butuh foto yang bagus. Jangan ya kita fotografer nih bukan editor. Bukan pesulap juga ya, Bang? Iya, bukan Nah, pesulap nggak kan. bisa. Jadi, kita nggak bisa buat orang muka yang biasa aja. Jangan jelek kita bilang Iya. kan. Yang biasa aja jadi luar biasa. Nggak bisa banget. Kecuali emang ya ada lagi lah ya kan. Tuh, karena kita kan bukan satu orang aja yang kita Benar, foto benar, ya, benar, Bang. banyak loh, Banyak kan. Karena kan kayak biasanya tuh maupun mau kita foto cowok pun kadang ya bang nggak bisa bang. Iya. Kalau bang nggak pede bang. Nah ini kadang ini yang ngomong-ngomong ini nggak cek di lapangan ini. Kadang yang cowok kalau mau kalian foto dia nggak mau jual mahal. Kacau kalian ya. Ini Sabar. lebih klarifikasi. Sabar. Kebanyakan komplain aja, Bang. Iya. Serba salah. Enggak, selo guys. Kami fotoin kalian sama rata semua. Cowok, cewek, tapi ngomong ya kan. Gitu kan Pak An. Karena kemarin di LA ya, banyak juga kok yang minta foto. Bang, kami foto, kami fotoin kok. Cuma kalau kalian minta itu di jam-jam kami mau buka booth, itu kami mau proper bang foto, nggak bisa, kami udah capek, kami mau proper lagi untuk Karena buka. di LA kemarin tuh walaupun gelap ya kan. Bercanda. Kayak lebih bahas lah itu. Udah panitia juga dok sampaikan. Bang. Iya, udah Gelap, sampai. cahayanya kuning, rame padat. Iya. Tuh, jalan ke depannya jangan lupa bulan 11. Iya. Mantap. Semoga lebih baik. Lebih baik. Aman. Kalau bisa mirai aja collab. Oh. Gila, kan? Harus mirai lah, harus mirai. Always. Bagus ya. Oke, untuk lanjut apa nih bang? Jadi kayak Bang bilang, kan kalau misalnya di foto itu kan banyak event kan? Ya. Kira-kira kalau dari masing-masing ini, pas pulang dari event berapa giga file yang kesimpan? Gimana Pak? Biar orang dapat gambar nih, dikiranya cuma dia aja yang mau difoto kan? Iya, betul. Ini lagi, kami bukannya nggak mau memfoto juga, kami juga punya kapasitas memori. Minimal. Ini kami tuh untuk sekarang 95%, 99% file kami itu raw semuanya, file mentah. Jadi itu antara satu foto itu sekitar 25 MB atau 40 MB. Bayangin, itu satu foto. Bayangin ada si Ray itu dia kadang moto itu bisa satu hari 500 foto loh. Kalian bayangin nyeleksi satu-satu. Kalian pulang ke rumah, kalian minta itu yang fotografer, kalian tagih, dia bahkan belum lagi buka kamera. Kalian suruh, "Bang, fotonya mana?" "Hey, aku belum buka kamera." Itu sakit loh. Klarifikasi Pak. Ya, itu sakit loh. Kadang kalian minta, "Bang, kenapa kirimnya fotonya lama kali?" Wih, kami seleksi lagi. Bayangin 500 foto. Itu yang foto pun bukan kalian doang. Bayangin dari awal, dari siang. Itu kami milih lagi loh. Belum jumpa tuh belum foto kalian udah minta. Belum lagi kami edit. Tapi kalian minta. Sakit. Lanjut. Itulah kadang kenapa dia bilang, "Bang, kenapa foto?" Ya, kami kan melalui proses editing, seleksi segala macam yang mungkin agak blur, misfokus segala macam itu kan kami seleksi lagi. Itulah kenapa apalagi untuk Mirai tahun sekarang kan untuk hasil foto kami kan udah upgrade untuk settingan segala macam, ilmu yang udah kami dapat di Mirai ini kan sudah banyak yang dapat. Jadi untuk mendapat kesempurnaan sebuah foto itu kan nggak sembarangan. Jadi kami seleksi lagi dan itu prosesnya lama. Nggak sekedar kami pulang seleksi foto mindahin ke handphone selesai edit, nggak bisa, nggak segampang itu. Kalau memang kalian mau cepat ngirim komis, Betul itu. kami kirim kapanpun juga, kalian yang utama. Kalau nggak usah nyari banyak-banyak, Mirai semua bisa open komis itu, percayalah. Walaupun harganya berbeda Pak ya. Untuk harga itu masing-masing lah, selera kalian tengoklah IG-nya masing-masing. Oh gini hasil abang ini, oh gini hasil ini. Ya itu kalian bisa milih. Ya kalian yang penting dapat hasil yang memuaskan. Kalau kalian menagih sesuatu yang kami kasih gratis, itu sakit loh. Kami ngedit juga butuh waktu, gear kami juga. Tahu lah ya, walaupun kamera nggak. Ya, gitulah. Tunggunya terkumpul Pak ya. Itulah. Seperti dia unek-uneknya. Klarifikasi ya. Langsung. Dari abang juga unek-unek gak? Kayak mana? Tapi itu juga jadi salah satu catatan juga buat cosplayer. Namanya juga free ya, maksudnya kita harus saling paham lah ya kondisi.
belum lagi pulang udah, bang mana fotonya bang? Kami belum buka kamera loh, sumpah. Itu dia. Tapi ngebahas soal komis nih bang, memang menurut aku salah satu penggerak supaya komunitas berkembang, supaya perorangan juga berkembang, Ya. itu dengan cash, dengan uang, bukan berarti materialistis ya. Pasti kan perlu beli gear ya bang ya? Ya. Perlu beli ini. Ada nggak bang yang bisa? Karena menurut aku sejujurnya, menurut aku komis cosplay ini mesti sangat-sangat murah sebenarnya. Kali sih. Ya kan, apalagi baru wedding kan. Pasti secara langsung tercompare nih. Ini cuma segini, permintaannya banyak, yang dia juga banyak. Belum lagi ngilangi bocor-bocornya semuanya kan. Kok dari abang sendiri ada nggak kayak misalnya nih mau ya open komis lah, kita bilang open komis. Ada nggak kayak pilihan-pilihan? Oh nih semua dihajar kah atau cuma kayaknya ini yang mungkin aja. Contoh misalnya ada yang kayak tadi nggak pakai wig lah. Iya. Itu mesti keterima atau nggak tuh bang? Kalau mungkin untuk standar ya, ini kan komoditasnya bukan ranah untuk kesempurnaan kostum. Ya ibaratnya kan dia mau komis, walaupun pakai wig atau tidak, dia mau foto. Ya udah tidak apa. Kan itu kan bukan di acara cosplay kan, di luar itu. Dia kan kalau misalnya rata-rata yang cosplay di event ini kan dia fotonya selalu di luar kan. Dia kadang jarang ikut, rata-rata jarang ikut. Oh yang serius-serius ya bang? Iya, yang serius-serius. Jadi kalau misalnya kami jarang mendapatin yang memang dia mau komis itu nggak proper, selalu dia proper lengkap. Yang pasti dia sudah tahu bagaimana gayanya. Ya udah tinggal kami kembangin lagi. Itu aja, jarang. Pokoknya mungkin 100% nggak pernah kami mendapati cosplayer yang kompeten komis tidak proper sih bang. Itu jarang bang. Karena juga dia mungkin dari segi si cosplayernya dia udah mengeluarkan uang. Iya dia udah mengeluarkan uang. Cari kostum yang bagus. Mungkin dia pakai jasa komis makeup juga. Pengen diabadikan. Buat Apa namanya? Biasa itu aku pernah dapat dari siapa ya? Cosplayer cewek. Dia suka bagikan apa kayak postcard gitu. Postcard Postcard, gitu. ya. Aku sering dapat berapa dua. Kayaknya di dompet gua ada tuh, Bang. Nanti aku spill lah. Oh iya. Ada tuh, aku sering dikasih tuh. Oh iya. Agak gemuk-gemuk dia, agak tinggi. Terus ngelanjutin yang tadi yang mungkin open komis kan. Mungkin karena apa ya? Open komis kan ibaratnya kalau misalnya kami yang sudah berada di luar di luar ranah cosplayer, untuk fee-nya segala macam itu di atas itu loh, bisa berkali-kali lipat loh. Bener. Kadang ada yang memang sudah mendalami dunia itu, nggak pernah open komis. Dia mencari foto di cosplay itu ya untuk sekedar memenuhi portofolio dia doang. Memang yang mungkin yang rata-rata untuk open komis itu mungkin yang masih ibaratnya belum menyentuh ranah wedding segala macam. Mungkin pun nggak masalah sih semuanya dihajar, itu nggak masalah. Yang penting kan kita harus proper yang namanya koreonya segala macam, kita baca karakternya kayak mana segala macam. Itu biasanya ya kami untuk saya pribadi sebelum saya open komis kepada cosplayernya itu saya suruh dia tengah malam bayangin kamu menjadi karakter itu bakal menjiwai itu. Begitu besok pagi pasti agak berubah tuh, 50% pasti berubah. Itulah mengapa bukan cuma kami mendalami kostumnya saja, tapi jiwa dari orang yang memakai itu. Walaupun dia tidak proper atau segala macam kurang makeup, itu masih bisa lah untuk dimodifikasi. Tapi untuk yang mungkin yang kurang proper banyak jarang kami tolak. Nah nih bang, banyak nih bang orang-orang seliweran lah, simpang siur lah, bahwasanya banyak fotografer yang memanfaatkan job desk dia sebagai fotografer, tapi tujuannya itu buat hal-hal mesum. Kalau umur abang gimana? Mana tuh, Pak? Untuk mengatasinya ya, ini langsung aja mengatasinya ya. Mungkin kalian lihat dulu fotografernya. Dia biasanya fotografer yang memang agak cabul, dia biasa pakai masker. Selalu dia nggak punya muka dan dia selalu paparazzi. Itu biasa hasil fotonya itu keluar di mana tuh ya, di story Instagram. Dan satu lagi bang, kalau misalnya menandai kalian mau aman untuk mendapatkan fotografer yang memang tidak foto sampai cabul segala macam, mungkin untuk yang pertama ya komunitas kami lah, karena kami memang betul-betul di warning jangan pernah foto yang sampai mengarah untuk seksualize. Abandon. Tidak, mungkin. Dan yang pertama untuk cosplayer yang baru dijumpai itu dilarang ada sentuhan fisik. Itu biasa sampai 3 kali perjumpaan dengan satu cosplayer yang baru dikenal itu tidak ada namanya sentuhan fisik.
Kecuali memang udah kenal lama, misalnya dia mau ngerapikan rambut, bang itu poninya salah, oke diponiin dirapiin, atau misalnya kostumnya mungkin agak apa kami ratain lagi, biasa kayak gitu. Dan itu yang tetap jangan pegang fisiknya, tetap pegang kostumnya aja. Itulah untuk Mirai memang sudah diedukasikan untuk tidak sentuhan fisik itu. Dan misalnya mengatasi fotografer yang apa ya, kita sebenarnya nggak bisa apa ya bang, antisipasi sih, karena kan kalau di event itu kan ranahnya umum, ya, kadang bukan yang cuma pakai kamera aja yang bisa memfoto cabul, yang pakai HP pun lebih banyak, justru lebih bertebar di mana-mana. Nanti dia kalau misalnya di mall, dia dari atas, rupanya di bawah ada cewek, di foto cekrek segala macam, misalnya lagi duduk segala macam. Kadang kami pun bingung juga untuk menjadi kejadian seperti itu. Cara satu-satunya sih jangan pernah sendiri aja sih kalau di dalam datang ke event, itu aja sih. Kawan Pak ya. Itu bapak soalnya nggak ada juga itu, nggak bingung juga untuk mengatasi itu karena ranahnya umum. Iya benar. Kalau dari abang ada nggak? Minimal inilah kan barrier dari si cosplayer juga. Iya. Mungkin kalau untuk barrier kayaknya lebih sama tadi kayak ngikut bang, kayak ajak kawan lah. Sebenarnya kalaupun nggak ada kawan cowok, kawan cewek bestie. Selalu. Bestie. Karena biasanya nih kalau cosplayer yang dia udah ada nge-cosplay, yang di cosplay pun lumayan kan, agak terbuka dan dia sendiri. Itu biasanya itu jadi Target ya bang ya? Target pria-pria cabul tuh. Pasti paling biasanya. sering. Makanya untuk teman-teman untuk cosplayer ya terus ya. Kalau misalnya ada Kamiko fotografer ya, minta foto kan bang kan. Kalau dia Mirai pasti pakai ini. Selalu. Karena semua orang Mirai pasti kalian pakai Ya, ini. Kalau identitas dia ya, Bang, ya? Iya, identitas. identitas Kalau kami. misalnya kalian ada orang Mirai, dia foto foto yang kayak gitu mengarah ke situ, dia pakai kayak gini, langsung lapor. Cek langsung IG Mirai. Nanti kita langsung apakan. Nah, kalau misalnya dia nggak ada kayak gini dan dia biasanya tempat-tempat untuk foto kan biasanya kayak misalnya kita di Manhattan lah, di Lipak lah, itu kan lebih serius Manhattan lagi kan. Apalagi kalau misalnya dia tempatnya ke arah makin kesini kok makin sepi orang tempatnya nih. Nah itu pasti kan langsung mending bang nggak usah lah bang, nah, langsung cut aja. Itu agar tidak mengantisipasi. Mending kita tahu di tengah-tengah kan daripada coba-coba kan. Kayaknya aku nggak gini lah. Mending di saat kayak gitu suujon langsung. Jangan snuzon, langsung suujon aja. Kalau kayak gitu. Karena langsung buruk. Iya, langsung buruk, Pak. Karena ya emang kan karena Timbang kejadian ya, Bang. Iya, betul. Daripada kejadian terus kita nggak mau lagi cosplay kan? Bener, trauma nggak jadi bahan masak-masakan orang kan? Nah, mending kan aja gitu. Karena itu pernah kejadian di Mirai dan dia pernah dikeluarin dari Mirai juga. Ada satu orang mungkin tidak akan mungkin disebut namanya. Nanti orangnya di sini di bawah ini. Ada main. Nanti muncul kepalanya mungkin. Tolong editor ya. Kepala sini nanti ada orangnya. Karena kan Mirai juga terbentuk udah setahun juga. Mungkin namanya apa ya? Pembersihan atau segala macam ya. Ada satu orang yang kami dapati mungkin arah cabulnya lebih ke arah verbal, membututi kehidupan pribadinya segala macam dan mencet yang mungkin hal-hal yang mungkin terlalu agak gatal ya. Itu yang begitu langsung kami cut dari Mirai, langsung kami keluarkan. Ya ibaratnya dia bukan di Mirai lagi. Itu ada pernah kejadian seperti itu dan kami sidang langsung orangnya. Makanya nanti kalau kami seperti Mirai kami ini yang mungkin melakukan itu langsung kami tindak lanjut. Cuma kalau dari luar itu kami pun bingung juga mau ranahnya bagaimana karena itu kan ranahnya umum. Apalagi kecuali kalau LA ya itu kan memang kami dikhususin memang Mirai aja yang boleh moto gitu atau mungkin yang memang ada panitia atau IO yang mengizinkan. Di luar itu nggak boleh. Ya mungkin itu juga ya biar kalau misalnya karena kan si cosplayer ini dia bingung karena dia ngerasa si fotografer ini lebih banyak tahu misalnya kan nanti disuruh oh begini coba pegang ini coba agak gini sedikit posenya ngarang-ngarang ke seksualan gitu lah mungkin itu mulai jadi concern dan kalau misalnya kita udah nggak nyaman tinggalin aja secepatnya. Iya benar tinggalin aja bang. Gak usah dipaksa berharap hasil foto bagus nanti nggak di publiknya tuh dipakai buat konsumsi pribadi. Nah ini orangnya gitu. Itu dah. Lanjut. Bang, kita udah bahas nih dari soal Mirai, cosplayer. Ini kita balik lagi ke internal.
Kalau dari abang nih sebagai ketua lama dan ketua baru, ada nggak advice buat teman-teman Mirai? Warning, harapan, apapun bebas lah. Oke. Ketua lama dulu, Pak. Ketua lama dulu. Mungkin ini untuk permasalahan yang masih jabatan saya ya. Untuk masalah mungkin keanggotaan atau segala macam, kita kurang kelihatan kompak mungkin karena apa ya, adanya perbedaan Umur. usia atau segala macam. Kadang di grup itu ya ibaratnya jangan terlalu melenceng lah. Ketika kita lagi bahas lurus tentang kamera gear segala macam, ya udah gitu. Kalau misal fotografi kan dunianya luas ya, fleksibel, seperti ya namanya juga seni, selera kan punya masing-masing. Jangan ada apalah saling senggol lah segala macam, itu kan sering kali terjadi kan. Aku inilah gearnya, inilah gearmu murah segala macam, kamu editannya inilah, hasilnya gini segala macam. Yang pasti untuk itu di tahun saya sudah teratasi secara apa ya, sudah clear lah pokoknya. Untuk mungkin kedepannya apa ya, mungkin dulu saya memang kurang ada namanya mengadakan pertemuan atau membuat acara. Itulah kenapa, karena saya mungkin tidak aktivitas di luar pun juga ada. Mungkin banyak juga, makanya saya langsung kan ajukan ke ketua baru, karena mungkin lebih banyak lah, karena paling sering datang ini yang baru ini. Makanya saya tumpahkan semua untuk tahun depan ke dia. Buang, Pak ya? Iya, langsung Saya- padan aja udah ya. langsung. Ya. Itu aja sih. Untuk misi kedepannya ya, Mirai itu apa loh, skillnya makin maju loh, itu yang saya salutkan. Yang darinya bodoh amat dengan background segala macam, blur segala macam, lighting segala macam, isu sampai berantakan. Sekarang kami ibaratnya kalau misalnya foto di luar yuk, yang tempat umum ya, untuk mencari angel, dan kami selalu foto rame-rame ya, selalu rame, itu minimal 3 lah itu bisa dapat foto. Ya itu mungkin upgrade bagi kami, dan Mirai itu sekarang mungkin sudah maju menurut saya. Mungkin ditingkatkan lagi kekompakan, itu aja. Lebih keseret, Pak ya? Apal. Itu kalau misalnya ini off kamera kayaknya nangis nih, Pak. Sedih. Sedih. Sekarang melepasi jabatan, Iya, Pak. Iya. Kayaknya keluar mana. Masih ada nih, Pak. Ayo keluar kan semua, keluar. Itu aja. Harus dipancing nih, Bang, biar keluar semua. Itu aja sih. Udah. Ente. Kawan ya. Ya. Kalau Abang kayak warning ya. Warning untuk Kamiko Mirai ya, Yes Mirai. Kayaknya warningnya lebih ke apa namanya ya? Soalnya agak ribet juga nih kalau dijelaskan di sini. Internal nih soalnya. Ini ya, Bang. Iya, internal nih. Iya, maksudnya warningnya itu kayak gini, Bang. Maksudnya jangan apa namanya ya? Jangan mengatasnamakan membuat sekat kotak-kotakan ya, Buat circle dalam circle. Karena ini pengalaman pribadi ya mungkin teman-teman juga ada ya, teman-teman di luar cosplayer atau Iya, organisasi luar. Aku bisa ngejamin pasti kalau ada komunitas atau organisasi dan dia bentuk di kotak-kotak kan di dalam organisasi itu, pasti itu nggak lama tuh, bertahan lama, sebentar. Karena pasti ada orang-orang yang oknum-oknum komunitas yang pasti ngejelain supaya si ini bubar lah, yang ini bubar lah, itu pasti ada, nggak bakalan nggak ada, pasti ada itu pasti. Itu warning sih untuk teman-teman aku, karena ini pernah aku bilang juga, Bang, waktu aku di penjabat. Karena Mirai itu bukan untuk aku, Mirai itu bukan punya aku, bukan punya ketua lama. Setuju. Mirai itu punya kita. Kalau misalnya bukan kita yang mengademkan, yang menjaga, betul. Iya, siapa lagi? Nggak mungkin si Ono, ya kan? Ya, nggak mungkin si Ono, ya kan, Bang? Inisialnya inilah nih. Inisial ya, aku tahu kan, orang nggak tahu. Oke. Itu warningnya, Bang. Cuman harapan ya untuk teman-teman semua, kalau misalnya merasa datang ke event, kalian rasa ada yang kamera itu Mirai, itu enggak semua. Itu enggak semua ya, itu enggak semua. Itu mungkin orang-orang lain yang hobi foto-foto atau mungkin belajar-belajar, Bang. Tuh, karena itu ada juga yang kadang datang kan, Bang, aku kemarin ada yang motoin loh, Bang.
Setelah kita cek tanya ke grup, rupanya bukan orang Mirai. Nah itu bang. Jadi coba tanya dulu ini dari Mirai atau enggak. Dan pastikan kalau sekarang identitas Mirai udah ada ya. Ada, betul. Udah pakai ini. Dan name tag-nya. Ada name tag-nya. Nah, Itu. kalau nggak ada, coba tanya dulu lagi kalau misalnya dia dari Mirai atau enggak. Biasanya karena ada yang member baru masuk belum ada card-nya. Ya. Betul. Bang Paldi udah ada ya? Udah ada. Udah ada, Bang Paldi udah ada. Cuman nggak dipakai kayaknya. Sekarang jadi Oh iya, pemakaian. oh iya, beda. Ya, jadi host dulu. Betul nanti. Nah itu guys ya. Terus kemudian dan Mirai ini terbuka untuk umum bang. Iya. Oh ya, itu yang paling Pas. penting ya. Ya itu paling penting. Pas. Ya. Jadi yang mau masuk Mirai nggak mesti kalian punya kamera. Nggak mesti punya kamera. Ya, mau pakai handphone juga ada karena teman-teman kita juga ada pakai handphone bang. Ada. Karena ya hobi kan, berawal dari hobi, mana tahu setelah dia mulai foto dari handphone, tiba-tiba dia punya asal belat kan. Iya. Kita nggak tahu ya kan. Nggak ada yang tahu ya asal Nggak bangnya. tahu. Mana tahu kan. Gitu. Nah itu sih mungkin bang yang harus teman-teman tahu juga kan untuk Mirai. Kedepannya juga Mirai ini bakalan open member, tapi nggak tahu kapan. Yang pastinya bakalan ada. Dan kemudian pasti di kedepannya orang bertanya, ngapain aku masuk Mirai? Ya. Kan nggak ada gunanya juga Ya. cuma foto-foto gini. Enggak, teman-teman. Mirai yang sekarang ini mungkin menurut kalian biasa-biasa aja. Mungkin ya kita bakalan buat sesuatu yang baru dan unik. Selalu. Karena di kepengurusan yang sekarang lebih banyak orang-orang yang suka hunting orangnya bang. Tuh. Jadi mungkin teman-teman semuanya bakalan bantu Bang Paldi juga kan kalau misalnya Ya. mau datang nanti, kalau misalnya ada Ya, foto Kegiatan yang dibuat sama hunting yang kita buat, nah gitu. Foto. Kedepannya bakalan ada pasti. Dan pasti di seluruh kota Medan ya. Ya. Dan juga termasuk ini juga yang aku buat sendiri, aku mau Mirai itu ngobrolnya bukan di chat aja. Ya. Makanya beberapa kali ini kita lihat ya IG Mirai banyak nongkrong. Ya. Iya, karena nongkrongnya di situ aja guys ya. Iya. Nah, jadi aku pengen sebagai ketua kayaknya aku nggak mungkin lah kan buat nongkrong di sekitaran aku aja. Iya. Aku buat mau kayak tiba-tiba aku di daerah Tembung. Jadi orang-orang Mirai Tembung kan, orang Tembung mau nongkrong gitu kan bang. Karena kasihan kan Iya. mau nongkrong. Ya, domisili Binjai ada. Kawan-kapan jauh. nanti kapan-kapan kita buat nongkrong di daerah Ayanda ya kan. Siap. Nanti jangan lupa kasih tau aku bang. Iya. Aku soalnya kalau kayak lagi aku bilang, Mana tahu malah kalau kan. abang buat nongkrong chatnya di grup mungkin nggak bakal baca. Bang. Ya, siap. Nanti ini jujur juga. Kita buat nanti kapan-kapan. Oke. Itu sih bang. Penting itu. Iya. Tapi aku juga jadi saksi bahwasanya kalau misalnya dari luar mungkin kayak cuma sekedar kumpulan fotografer doang, tapi memang di dalam itu banyak edukasi yang ngebuat kalau perasaan Mirai itu nggak ada, fotografer sekarang ini yang kalian lihat di event itu mungkin skillnya nggak kayak sekarang. Iya. Itu aku salah satu inilah testimoninya lah. Karena aku juga belajar dari dalam dan aku lihat foto-foto di Mirai itu betul variatif sekali. Dan juga buat kalian, bang, aku mau cewek terakhir nih bang, makasih banyak buat bang Pania, Makasih juga, Bang. Udah sharing di sini kan, memperkenalkan Mirai juga. Kayak tadi dibilang sama Bang Pania, Bang Iki, kalau kalian mau daftar, mau masuk member, nggak harus punya kamera, yang penting punya gear buat moto kayak HP, Apa aja yang penting. dan punya niat lah, ya, Ya, Bang. Iya. Paling penting jaga etika Sip. Dan mau belajar Pak. dan mau belajar. Nah, karena ini udah nggak mau belajar songong. Oh, iya. Banyak tuh ya Bang. Ada satu orang sih, ada sih. Ada sih. Oke lah, buat teman-teman semua makasih udah nonton video ini. Jangan lupa buat follow IG-nya Oke. Bang. Boleh Bang promosi IG-nya Bang? IG Pribadi boleh. Pribadi Kalau aja. Mirai pasti Iya. tadi kita bahas Mirai ya kan. Oke, kalau mungkin IG pribadi saya Rahmada_Fandi. Itu aja sih. Tuh aku udah ada Bang di baju Bang. Nanti kita cantumin juga di bawah. Ya, bidang Nirmana. Ya, jangan lupa juga buat follow IG-nya Mirai Kameko. Yes. Kalau misalkan punya ide, konsep, mau kolaborasi, silakan DM jangan segan-segan boleh ya, boleh ya. Bang, itu boleh banget guys. Itu sangat ditunggu supaya fotografer, cosplayer dan semua bidang-bidang yang bisa ikut berkembang jadi berkembang. Ya, benar. Jangan lupa juga buat follow IG-nya Kazario.info dan Kazario Cosplay, dan juga kalian misalnya suka sama video seperti ini, subscribe channelnya Kazario Team Channel. Dan terakhir sekali lagi nih, balik lagi kita ucapin makasih. Kita aku juga termasuk dari Mirai, undur diri lah ya. Ya, siap. Buat teman-teman semua, sampai jumpa. Bye,